Selanjutnya kita akan membahas tentang ide-ide dasar yang mendefinisikan fluida. Yang pertama itu ada tegangan geser, di mana tegangan geser adalah komponen gaya yang menyinggung permukaan dibagi luas permukaan. Jadi pada F menyebabkan pergerakan sebuah kecepatan dengan zat yang berada di sebuah plat dan permukaan padat dengan kecepatan du tidak sama dengan u, maka zat tersebut mengalami deformasi. Jadi zat tersebut yang mengalami deformasi adalah fluida. Kedua itu adalah lapisan geser atau shear layers, di mana fluida tersebut menghasilkan lapisan geser yang memiliki tebal arah dan besar kecepatan tertentu. Yang ketiga ada karakteristik deformasi. Fluida mampu menerima tegangan geser tanpa berubah bentuk deformasi. Fluida mengalami deformasi terus-menerus jika dikenai dengan tegangan geser. Untuk contoh soal yang pertama, kita misalkan sebuah gaya yang bekerja pada bidang datar, sebuah balok dengan gaya dengan berat yang terjadi pada gaya, yaitu diketahui F-nya sama dengan 12 Newton dan luas permukaannya sama dengan A sama dengan 0,6 mm kuadrat. Ditanya tegangan geser atau tau? Jawab, rumus torsi sama dengan F per A, di mana F sama dengan 12 Newton per 0,6 mm kuadrat sama dengan 20 Newton per milimeter kuadrat. Untuk contoh soal yang kedua, misalnya pada sebuah benda terjadi beban geser, gaya geser, di mana F atau gaya geser sama dengan 18 Newton yang ditahan menggunakan mur atau baut dengan luas penampang A sama dengan 4 mm kuadrat. Lalu ditanya tegangan geser atau tau? Jawab, tau sama dengan F per A sama dengan 18 Newton per 4 mm kuadrat sama dengan 4,5 Newton per milimeter kuadrat. Untuk contoh soal yang ketiga, pada lapisan geser kita misalkan kita gambarkan ini adalah fluida dan ini adalah lapisan geser. Ini adalah sumbu X, ini Y. Pada fluidanya ini terjadi menghasilkan lapisan geser yang memiliki tebal arah Y dan besar kecepatan tertentu. Jadi ini semakin atas semakin tebal.
profilnya dia menghasilkan efek yang mempengaruhi efisiensi volume suatu aliran dan mempengaruhi kerugian suatu tekanan perpindahan. Baik, selanjutnya kita membahas untuk dimensi dan satuan.